Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nur Hakimah di channel Anca Makawali. Nah, pada kali ini kita akan membahas perbedaan antara perikatan, perjanjian, dan juga kontrak. Namun sebelum itu, silakan di like, subscribe, comment, and share agar channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan antara perikatan, perjanjian, dan juga kontrak. Mungkin sebagian masih belum mengetahui bahwasanya apa sih perbedaan antara perikatan, perjanjian, dan juga kontrak. Bahkan ada yang masih menganggap bahwa tiga hal tersebut itu sama. Nah, untuk itu silakan disimak penjelasan berikut ini. Nah, kalau perikatan itu adalah sebuah kata yang bersifat abstrak. Jadi perikatan ini bisa muncul, bisa terjadi karena adanya sebuah perjanjian. Namun ketika terjadi perjanjian, maka tentu di situ akan muncul perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi ada muncul hak dan kewajiban antara para pihak, antara si A dengan si B. Berbeda ketika perikatan. Ketika berbicara perikatan berarti itu lebih luas dibandingkan perjanjian. Mengapa? Karena ketika perjanjian maka muncul perikatan, dan ketika berbicara perikatan itu belum tentu diawali dengan adanya sebuah perjanjian. Bisa saja terjadi karena adanya undang-undang, yaitu perikatan yang lahir karena adanya sebuah undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, ketika seseorang lahir ke dunia ini, maka tentu ada hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Maka di situ tentu timbul adanya sebuah perikatan. Begitu juga dengan ketika seseorang meninggal dunia, maka tentu ada perikatan antara pewaris dan juga ahli waris. Tentu ada harta yang bisa beralih di situ. Ada harta warisan yang akan beralih dengan sendirinya yang sudah diatur secara normatif, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka harta warisan dari pewaris bisa turun ke ahli warisnya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi ketika kita berbicara perjanjian, perjanjian ini adalah bagian kecil dari adanya sebuah perikatan. Namun kalau perikatan itu belum tentu perjanjian, belum tentu diawali dengan adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan. Bisa saja terjadi karena adanya undang-undang. Begitu juga dengan kontrak. Kontrak ini adalah bagian dari perjanjian, tapi perjanjian belum tentu melahirkan adanya kontrak. Kenapa? Karena kalau kita membuat kontrak misalnya, antara para pihak membuat kontrak, maka tentu di situ ada dua pihak antara si A dengan si B. Ada perjanjian secara tertulis, itulah yang disebut dengan kontrak. Tapi kalau perjanjian, ada juga perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak. Tentu ketika kita berbicara terkait kontrak, maka jelas ini adalah perjanjian. Tapi kalau perjanjian belum tentu itu adalah kontrak. Karena bisa saja masyarakat membuat perjanjian itu secara lisan, tidak secara tertulis. Akan tapi ketika membuat perjanjian itu secara lisan, maka itu tidak ada kekuatan hukumnya, dan tentu boleh jadi mereka harus membuat atau mendatangkan saksi ketika terjadi perjanjian secara lisan. Namun intinya kalau perjanjian secara lisan itu bukan kontrak namanya. Nanti kontrak dikatakan ketika ada perjanjian yang dibuat hitam di atas putih atau dituliskan di atas kertas. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Intinya, ketika kontrak ini adalah bagian dari perjanjian, tapi perjanjian belum tentu melahirkan kontrak. Begitu juga dengan perjanjian. Perjanjian ini adalah salah satu bentuk atau timbulnya sebuah perikatan. Namun kalau perikatan itu belum tentu lahir karena adanya sebuah perjanjian. Demikian, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.